berapa? Enggak, kalau kelihatan. 0 atau 360 derajat. Kalau kita mau menghitung timur, gampang. Caranya begini. Berarti ini 0 derajat, ini 90 karena segitiga siku. Ini 90 derajat. Kalau kita begini, berapa? 180 derajat. 80 derajat. Ini 180 derajat. Jadi gampangannya, kalau kita menghadap ke barat 270, maka kalau kita ke utara itu ditambah 90 menjadi 360. 295 gimana? Kalau saya begini, tengah-tengah dari sudut ini berapa? Saya begini nih. 0. Ya, berapa nih? Misalnya ini kan 90. Ya. Lalu 45, berarti 70 tambah 45 berapa? 105. 205. Jadi kalau saya begini, ini kan saya menghadap ke barat 270 ya. Ini 90, maka kalau saya begini itu 205. Berarti kelebihan kan? Maka kalau kita mau menghadap kiblat sholat, kita akan menjadi sedikit dari kiblat kita. Cara gampang menghadap kiblat. 270 barat. Ini 360. Kalau saya begini 45 derajat karena di tengah-tengah, berarti 315. Maka saya harus timbang sedikit menjadi 295. Nah, itulah kiblat kita. Cara gampang. Lalu bagaimana kalau kita derajatnya tidak kurang dari 15 derajat? 15 derajat itu begini. Jadi kalau misalnya kita menghitung ketinggian hilal itu ufuk. Itu ufuk. Sini, bentar. Ini praktek, ilmu praktek. Ya, ada data yang menyatakan bahwa ketinggian hilal ini contoh. Ketinggian hilal itu taruhlah sekitar 5 derajat di atas ufuk. Menjelang bulan puasa nih, menonton bulan puasa. Azimut hilal ada pada 269 derajat. 269 derajat. Kira-kira kalau antum disuruh untuk ru'yatul hilal, di mana posisi hilal? Serang. Iya, setelah barat dulu. Ini baratnya 270, berarti di mana posisi hilal? 45. Ya berarti begini. Benar enggak? Barat ini 270. Ya, hilal itu ada di 269 azimutnya. Benar enggak kalau Ustaz Iman harusnya ke sana? Enggak, kurang miring ke sana. Hah? Kurang miring. Siapa yang punya pendapat lain? Ke sana berarti berapa derajat? 90. 0. Kamu kalau ngadep sini salah. Iya. Agak ke sana. Kalau ke sana kira-kira berapa derajat? 45. 45 dari barat. Ada antum diminta oleh Kemenag 290 derajat berarti. datanya hilal ada pada ketinggian 5 derajat. Kemudian azimutnya ada di 269 derajat. Kira-kira gimana? Anggapnya cari hilalnya di mana? Kan nggak mungkin di laut mana hilal. Berdasarkan data ini, antum carinya kemana? Menghadapnya? Ada teman saya hilang rupanya gelap. 30 derajat kurang dari kiblat. Ya. Dari 269 dikurangi 5 derajat. Sampai yang mau maju Ustaz Nikmat, kemana menghadapnya? Ini ya, antara kiblat dan baratnya di sana Kiai. barat sana. Oh, baru sana. Barat sana. Kita tadi udah menyatakan kiblat 269, utara, timur, selatan. 95. Kiblat 295, berarti berkurang dari 295. Iya. Ya, Iyalah. dari kita mulai berapa caranya? Dari sini ke sini. Ya hampir tiga. Bang, arah ke arah baratnya ya Kiai sedikit. Hah? Ini kan barat. Ya. Biasa dikurangi. Berapa? Ya dikurangi 1 Satu derajat aja. Tipis sekali. Dari tadi ngejawab waktu orang 270. Ini 70. Jadi kalau 269 cemit deh. Gua Iya. 269. Baratnya saya patokannya itu. Oh, jangan itu. Salah. Saya kalau mau patokan 295 ya. Ini barat, itu utara, itu timur, itu selatan. Jadi karena di papan tulis saya begini. Berarti kalau 1 derajat tipis sekali. 270 dikurangi Bisa sana. Kan 270 lurus ke sana. yang itu. 269 berarti kurangi 1
hilal itu ada di atas dari kita yang atas ini tadi ngomong ya ngomongnya dari sini. Jadi ketika langsung menghadap 269, maka ketika tingginya 5 derajat ini lihat nih, ini ufuknya. Nah, ini adalah tempat mengumpulnya hilal. Itu 5 derajat. Kalau 10 derajat begini, ketinggiannya 15 derajat begini. Ya, ketinggiannya. Kan orang ukur gitu aja. Nanti dia paham bahwa ini nilainya 15. Tapi kalau 5 derajat, aku melihat ke sana, ini ufuknya. Tangkap ufuk, ngekernya gimana? Begini, gimana? Toong kunaon. Ini adanya di garis ini. Ditoong ya. Jadi kalau aku teker ini sesuai dengan ketinggian ufuk, anggap itu ufuk ya, anggap ini ufuk, maka hilal ini ada di atas ini. Jadi antum jangan nengok kemana-mana. Tegak lurus begini. Lihat 269. 269, lalu lihat ketinggiannya 5 derajat, 5 derajat itu Dari ya, dari ufuk. dari jadi kalau di ufuk berarti hilal itu ada di atas ini. Kalau belum 2 derajat, berapa tadi? Apa? 1 derajat. Ya, tapi 5 5 derajat. derajat belum. Nah itu nanti persoalan khilafiyah. Yang penting kita tahu dulu bagaimana kita memanfaatkan data yang ada. Jadi ini ufuk, Ini ufuk. saudara, ini Ya. ufuk. Di atas ini adalah Hilal. 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 Ya. Jadi begitu cara mencari hilal. Mudah ya? Mudah prakteknya iya. Gitu ya. Jadi nanti kalau ditugasin kemenang, tolong teman-teman Ruyatul Hilal di kilometer 0 di Tugu apa tuh Ganti Suara. Ya. Datanya ketinggian hilal 5 derajat, azimut hilal ada di 269. Kita sudah tahu. Kalau orang masih cari gimana ya hilal, kita sudah paham. Hadap aja ke 270 biasa dikit. 269, lalu kita lihat ufuknya seperti ini. Ini sejajarkan dengan air laut. Maka hilal itu ada di atas tangan kita yang paling atas ini, berarti ketinggian hilal 5 derajat. Kalau 3 derajat, maka kita begini. Ini ratakan dengan ufuk. Ini tempat di mana hilal berada karena tingginya 3 derajat. Adapun pertanyaan Ustaz Jumat, kalau belum 3 derajat itu belum boleh dirukyat. Itu kaitannya dengan khilafiyah. Karena Singapura sekarang pakai 2 derajat. Pemerintah 3 derajat. Muhammadiyah dulu judul hilal mau berapapun derajatnya kalau di atas ufuk maka dia jadi. Tapi sekarang sudah ganti kalender Hijriah global tunggal. Tidak lagi menggunakan judul. Itu sekilas tentang arah. Jadi kita paham dulu arah mata angin. Ya. Setelah kita memahami arah mata angin, baru kita lihat data. Data itu dihitung berdasarkan ada algoritma. Maka kalau kita baca kitab Fathul Latif, itu kan ada algoritma tuh. Angka-angka. Angka-angka itu adalah data yang bisa kita gunakan sebagai media menghitung ketinggian hilal. Karena data itu bagus. Enggak, datanya yang di kitab Fathul Latif itu, Fathul Latif pernah lihat nggak? Kan di dalamnya ada tuh data-data algoritma. Nah, data-data algoritma itu sebagai media menghitung ketinggian hilal. Acuannya ke situ. Jadi tidak ngarang kita. Matahari dan bulan itu kan bergerak secara pasti. Maka disebut as-syamsu wal qamaru bi husban. Matahari dan bulan adalah dua alat ukur. Kenapa dijadikan dua alat ukur? Karena pasti. Ketika kita bilang buruknya matahari itu mesti jam 6. Buruknya matahari mesti jam 12 lewat 4. Maka ibu itu waktu sholat mesti jam 12 lewat 4. Itu pasti. Ada pun jam tangan kita itu tidak sesuai dengan hakikatnya. Kenapa? Karena jam tangan kita itu mengacunya ke Greenwich, ke London. Barat. Hah? Barat. Ini rata-rata Kiai. Misalnya gini, kelas ini punya nilai ada yang 9, ada yang 10, ada yang 8, ada yang 7. Lalu kelas ini dibikin rata-rata, kira-kira berarti 8,5. Nah, 8,5 itu hanya rata-rata kelas, bukan nilai hakiki misalnya setikmat dapat 10. Bukan. Nah, sama seperti sekarang, nilai hakiki
Waktu zuhur itu jam 12:04. Tapi sekarang boleh dicek berapa hari ini waktu zuhur jam berapa? Jam 12 kurang. 10 menit. 10 menit. Kurang seperempat. Kira-kira ya betul. Jam 12:47 menit. Jam 11:47 menit. Ya kurang lebih kurang seperempat. Karena yang 2 menit itu waktu ikhtiar. Waktu tambahan. Jadi 12:45 itu sebetulnya sudah masuk waktu Duhur, tapi untuk Cuman ikhtiarnya daripada kita sholat kan belum masuk. dulu, maka ditambahlah 2 menit sebagai waktu ikhtiar. Jadi jam 11:47 menit. Nah, jam itu kan tidak sama. Kok matahari udah di atas kepala, kok disebutnya 11:40 tuh? Itu jam salah. Itu jam rata-rata yang dihitung di Greenwich. berarti jamnya kafir ya. Iya, betul. Iya, betul. Kita ternyata Waduh, percaya dengan produk itu aja. kafir ini. Kita percaya dengan jam itu ketimbang jam hakiki matahari. Maka di beberapa daerah itu masih pakai bancet. Bancet itu jam matahari. Dia tidak pernah bohong. Kalau waktunya pasti istiwa matahari di atas kepala, itu pasti matahari tembus cahayanya ke jam 12 persis tepat. Tapi jam kita menunjukkan 11:45, katakanlah 45. Kan ngaco, masa waktu zuhur 11:45? Zuhur itu matahari ada di atas kepala. Ya, Lewat sedikit, 2 menit, ya. itu namanya waktu zuhur, zawal, Zawal. mail, atau disebutnya juga waktu zawal, mail, atau dulu istiwa. Istiwa itu, waktu istiwa itu adalah waktu di mana dibagi antara siang dan malam. Absen. Orang dua belum absen, kasihan. Sekarang geografi. Waktu itu secara epistemologi diambil dari putaran matahari mengelilingi bumi selama 24 jam. 24 jam mengelilingi bumi sebesar 360 derajat. Bumi itu kan kelilingnya 360 derajat. 360 derajat. Bumi ketika dikelilingi matahari itu selama 24 jam. Maka kita harus bisa menghitung ketika 360 derajat ini bagi 24. Sama dengan berapa? 360 bagi 24 berapa? 180 dibagi berapa? 90. Dibagi 24. Ada kalkulator bagi 24. 340 derajat keliling bumi itu mampu dilakukan oleh matahari berputar keliling penuh selama 24 jam. Misalnya dari sini muter nih, muter kemari itu 24 Buku HP-nya. jam. Berarti 360 bagi 24 berapa? 15. Berarti 15 ini harga 1 jam. 15 derajat keliling bumi itu harganya 1 Jam. Makanya di Indonesia ini waktu ada Indonesia bagian barat, Indonesia bagian tengah, Indonesia bagian timur, masing-masing selisihnya 1 jam 1 jam karena bedanya 15 derajat. Udah beda jam. Berarti 15 derajat itu sama dengan 60 menit gitu. 60 menit. Betul. Nah, gitu kan? 15 derajat itu 60 menit. Kemudian matahari mengelilingi 360 derajat bumi selama 24 jam. 360 dibagi 24 adalah 15 Derajat. Berarti harga 1 jam itu 15 derajat. Jadi kalau ada wilayah Itu yang sama beda dengan 60 geografisnya itu sampai 15 derajat, di dalam wilayah itu 1 jam. Di dasar ya. Nah, sekarang kita konversi nih. Tadi buahnya betul. 15 derajat itu 60 menit. Kira-kira kalau dibagi 15 derajat ini dibagi 1 derajat berapa menit? 15 derajat 60 menit. 1 derajat berapa menit? 15 kan? 15 derajat sama dengan 60 menit. menit. 1 derajat sama dengan 4 menit. Contoh praktis. Waktu subuh. Waktu subuh NU dikatakan ufuk. NU mengatakan bahwa ketinggian matahari saat subuh adalah minus 20 derajat dari ufuk. Berarti matahari ada di bawah ini dengan
minus 20 derajat. Lalu Muhammadiyah mengatakan minus 18 derajat. Kira-kira kalau waktu subuh itu dibilang 20 derajat berarti berapa menit? Gimana? Sampai akhirnya matahari terbit. Ini kan ketika di bawah ufuk, matahari kan masih di bawah ufuk kan belum terbit. Ketika dia terbit namanya di atas ufuk. Kira-kira 20 derajat sampai matahari terbit berapa menit? 80 menit. 80. Ya kasih 80. 80 menit. Sekarang hari ini matahari terbit itu kira-kira jam 5 lewat 39 menit. Sekarang kurangi 80 menit itu waktu subuh menurut NU. Kurangi 72 menit itu waktu subuh menurut Muhammadiyah. Saya pahami ya? Ya. Sekarang coba. Kira-kira kalau matahari terbit jam 5.39 subuh itu dikurangi 80 karena minus 20 dikali 4 sama dengan 80. Jam berapa subuh? 80 berarti jam Jam berapa subuh? 4. Jam 4. Jam 4 lewat. Ribet ya matematika. Tadi. Jam berapa kira-kira? Hah? Jam 4 lewat 15 ya? 4 lewat 15. taruhlah biar gampang nih 5.40 Ya, biar gampang nah gitu. 5.40 kita anggap 5.40. Berarti terus si subuhnya enggak tahu. Subuhnya berarti jam 4.15. Jam 4 lewat 15. 20. Dari mana ya? Sebut. Tahunya kan begitu kalau kali banyak. Ya, tahunya begitu. Tekniknya berapa? Iya. Hitungannya tadi itu. 15 itu ya Pak, 15 derajat 1 jam itu. 4.20 ditambah 80 menit. 80 menit itu 1 jam 20 menit. Menit. Iya, tinggal ditambahin. Iya. Berarti kalau 4.20 berarti 5.20 ditambah 20 menit berarti 5.40. Yang subuh itu sekarang jam Jam 4 20 menit. Iya benar. Ukurnya dari mana? Jam 4.20. Pas saya masih- Saya setengah 6. Saya setengah aja aja. Perbedaannya lagi ketika bulan puasa. Ya. Saat orang NU sudah selesai makan karena pingsan, Muhammadiyah masih bisa merokok. Karena masih selisih 4 menit. 4 menit ya. Jadi subuh beduk nih NU, Muhammadiyah masih belum beduk, masih 4 Menit. 8 menit lah. Lagi. 8 menit lagi karena bedanya 2 derajat. 2 derajat. Itu Empat. harganya berapa? 4. 4 menit. 4 kali 2 8 menit. Jadi saya terasa betul Banyak kita di bedanya. puncak kemarin Kiai. Ya. Waktu kita di Pari tuh, kebetulan awal di Pari merasa betul azan. Gak lama ada azan lagi. Oh berarti azan yang kedua ini Muhammadiyah yang pertama. Saya kira kesiangan itu. Saya kira kesiangan itu. Memang enggak, rata-rata azan pasti sekali karena berarti sama. Siangan kedua apa itu? Enggak, Kesiangan itu. kesian soalnya. Saya jadi penasaran itu yang paling benar yang mana? Nah, Bahasa Quran itu tidak pernah menyebutkan jam. ya. Dipakai apa? Itu apa? Fajar. Fajar Sodik. Oke, minta hapusan dong. Fajar Fajar Sodik. Sodien. Buka bajunya. Buka bajunya buat hapusan. Bagaimana kita membedakan antara Fajar Sodik dengan Fajar Kasyif? Oh, Lalu bagaimana yang benar itu yang 20 minus derajat atau yang minus 18 derajat? Karena Tuhan ini berawal dari persoalan dogmatis. Fajar Sodik itu kan dogmatis, itu kata Tuhan. Tapi gara-gara yang dogmatis itu, kita jadi punya kesempatan Dari untuk kefilsafat belajar secara ilmiah. jadi balak ke Apa sih yang disebut dengan Fajar Sodik? Kan berawal dari dogma itu, perintah Tuhan kan dogma. Ya. Lalu Doktrin. ilmuwan mulai membuat satu penelitian yang namanya Fajar Sodik itu ketika cahaya subuh matahari itu seperti merata. Fajar Sodik misalnya di ufuk. Gak usah. Nah, Ini ufuk ya. terlalu pinter yang hapus. Ufuk yang paling enak itulah laut karena rata dia. Katakanlah kita berdiri di pinggir laut, ini ufuk. Fajar Sodik itu ketika cahaya semburat matahari di bawah ufuk antara minus 20 atau minus 18 derajat itu
itu cahayanya merata seperti ini. Ini semburan cahayanya sama. Ini panjang. Kalau panjang kasih itu masih di bawah. Itu semburan cahayanya seperti ekor serigala. Dia tidak merata seperti ini, tapi dia lurus begini. Jadi kalau kita lihat ada semburan cahaya pagi hari itu seperti ekor serigala, hanya lurus saja. Lurus aja tadi. Kayak pentil ya, pentil sendiri itu Pak. Kumat. Iya, itu panjang kasih. Tapi kalau rata, semua cahaya rata di ufuk, itu namanya fajar. Saat itulah waktu Subuh. Lalu ilmuwan mengukur ketika cahaya ini Ini gimana? Tapi merata di atas corona kayak punya guna ya. itu minus Tadi 20 saya dapat derajat atau minus 18 derajat. Malah yang terakhir dosen Unisba bilang 13 derajat. Itu khilafiyah. panas banget ini gimana? Fikih ulama boleh menentukan, tapi ini kajian ahli ilmuwan terkait dengan cahaya. Bukan kita yang menentukan. Siapa? Ilmuwan ahli cahaya. Menurut mereka, cahaya fajar sodik itu ada di minus 20 atau ada di minus 18 derajat. Jadi itu kiai. Jadi perbedaannya ilmuwan yang menentukan, bukan ulama. Ulama hanya tahu bahwa fajar sodik itu beda dengan fajar tazik. Berarti Firnas Al-Abbas ya? Iya, karena lintas ini, maka kita nggak boleh sekarang yang namanya ijtihad fardi. Nggak bisa sendirian. Kita tidak punya kualifikasi ilmiah sebagai ilmuwan yang ngerti tentang cahaya. Intensitas cahaya yang paham siapa ya? Ilmuwan yang belajar tentang cahaya. Dan Di sini ada yang menemukan. kita bisa menetapkan setelah ada informasi dari mereka. Jadi leading sektornya adalah ilmuwan. Kayak COVID kemarin kan ulama kan nunggu nakes, ya kan? Dia bisa menentukan apakah ini baik atau buruk, mereka bukan kita. Kalau itu buruk, maka yang buruk harus kita antisipasi, itu ulama. Ya, kembali ke derajat. Jadi kembali 1 derajat berapa menit? 4 menit. 15 derajat 4 kali 15. 15 kali Iya berarti 60 ya. Nah, sekarang kita konversi ke jarak. Kalau sudah ke waktu, sekarang ke jarak. Karena kalau sudah ke waktu itu berarti antara Jawa dengan Bali itu sudah beda jam. Ya, Bali itu masuk dalam waktu Indonesia bagian tengah, waktu Indonesia bagian barat. lanjut. Caranya bagaimana? Keliling bumi itu panjangnya 40.075 km. Sekarang kita mau konversi 1 derajat itu berapa jarak kilometernya? Kalau waktu udah ketahuan 1 derajat itu 4 menit. Ustadz Marjaya udah ngukur. Keliling bumi 40.075 km. Yang ngukur siapa? Hah? Nah itu dia. Ada seorang Ilmuwan. filosof Yunani keturunan Mesir namanya Ptolemeus. Dengan alat sederhana dia menggali lubang, dia ukur cahaya yang masuk ke lubang itu, tekukannya sudut kirinya berapa derajat, dia hitung dari situ dia tahu. Jadi nggak semuanya. Tidak punya kalkulator, tidak punya apapun, tapi dengan menggali lubang di sumur, lihat cahaya matahari yang masuk, lalu sudutnya itu dia hitung. Karena ini kan semuanya mengenai sudut. Ke Ya. sini 90 derajat, ke sini 180, ya kan, ke sini 270, kelilingnya 360. Ulama kita dulu luar biasa tanpa alat, tapi bisa menghitung getaran balik sini 40.075 km kelilingnya. Itu makanya. Sekarang bagaimana mengetahui Mana lalu? berapa derajat sama dengan sekian kilometer? Caranya adalah 40.000 ini dibagi 360 sama. Kalkulasinya. Asistennya Radinal. Yuk. 4.000 kotak 75 dibagi 36 derajat. Dibagi 360 derajat. Sekian. Biar rasian rambutnya alhamdulillah. Ya. Anggaplah 111 kilo. 1 derajat harganya 111 kilometer. Jarak tempuh mana tuh? Bayangkan kalau kita sholat
dari arah kiblat itu jauhnya 111 km. Apalagi saya waktu itu sholat. Jadi dia kena ajan tanah haram. Karena dia mengatakan kiblat orang yang ada di Masjidil Haram adalah Mekah, Ka'bah, Ainul Ka'bah. Kiblat orang yang ada di luar Masjidil Haram adalah Masjidil Haram. Kiblat orang yang ada di luar tanah haram adalah tanah haram itu mana? Mekah. Jadi gampangannya kita kalau haji ada yang namanya Mikot. Mikot itulah tanah haram. Maka orang kalau mau mikot kan mulai dari situ. Itu yang disebut dengan tanah. Itu aja nggak kena. 111 kilo. Dari sini ke Jakarta 83 kilo. 83 kilo masih sana. Itu masih jauh ke sana. Bandung berarti. Waduh. Bayangkan di kita sholat hanya mengsong 1 derajat. Berarti Maka benar-benar saya bilang karena menghadap kiblat ini menjadi bagian dari syarat sama seperti itu, maka kalau orang sholat tidak menghadap kiblat, ya sama seperti orang sholat tidak Udah bodoh. dan Di kita mana? masjid Lajis. Cilegon ini Ya Allah. kebanyakan. Bagaimana dengan ayat Taitawallah bersama wajib? Nah, makin Tawalol. Bersama wajib. sama maka di sanalah wajah Tuhan. Memang dimanapun Tuhan ada, tapi khusus dalam sholat. Awallu wujuhakum satro. Masjidil Haram. Satro itu apa? Satro itu apa? Al-haya satrun minal iman. Berarti bagian. Kita ketika sholat harus menghadap bagian dari Masjidil Haram. Maka 111 kilo itu nggak nyampe bagian-bagian aja. Jauh. Ya, itu ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kita sudah paham Tapi bagaimana niat menghitung kita kan menghadap bumi. masjid. Berarti sudah cukup dengan niat saja. Karena kalau niatnya kalau amalan Bagi niat orang yang kan. sudah Itu paham. bisa Jadi, pusing amat. menghadap kiblat itu dulu dikudro sesuai dengan kemampuan kita. Sekarang sudah ada alatnya nih. Sudah ada kudratnya. Ini memastikan kita agar arah kiblat kita pas. Kalau dulu enggak, karena tidak ada alat ini maka kita lihat sinar matahari. Masalahnya matahari itu kan ketika dia berjalan keliling dari timur ke barat, kan tidak selamanya di situ. Hari ini mulai tanggal 7, 8, 9 kemarin matahari proses ada di atas kota Cilegon. Setahun 2 kali, bulan Oktober dengan bulan Maret. Kalau Ka'bah, matahari di atas Ka'bah itu adanya di bulan Mei dan di bulan Juni. Sekarang nih, kalau kita tancapkan batang lurus, matahari persis ada di atasnya, maka tidak ada bayang. Maka disebut dengan hari tanpa bayang. Hari ini, kemarin tanggal 7, tanggal 8, tanggal 9 tidak ada bayang. Karena matahari sekarang persis ada di lintangnya Cilegon. Berarti kasih mati dong Pak. Mataharinya dalam itu apa mendung. Aduh. Ya, ketika Rasul kiblat, misalnya ini Ka'bah, matahari ada di sini, ya. Maka semua bayangan benda-benda saat itu pada pukul 16:18, bayang-bayang benda itu akan menghadap ke arah kiblat. Karena ini matahari kan begini nih, ya kan? Kita ada di sini misalnya, rumah kita. Maka bayangan benda tegak lurus itu arahnya ke kiblat di sini. Anggap ini matahari, saya ada di sini. Pantulannya. Nah misalnya di sana ada bayangan, larinya bayangan kemana? Kan ke arah matahari. Tanah. Arah yang sama ketika menghadap ke Tanah. Ka'bah. Kalau yang di sana pasti bayangannya ke sini. Orang diri di sana dengan orang yang di sana bayangannya beda nggak? Beda. Yang sana bayangannya ke sini ke arah lampu, yang sana bayangannya ke sini ke arah lampu. Arah lampu di bawahnya Ka'bah, berarti dia sama juga arahnya ke Ka'bah. Itu namanya juga Rasul kiblat. Rasul tadi mengintip. Rosid itu tukang ngintip. Nah. Ya, maka harus memahami.
bulan Maret tanggal 6. Ini Cilegon, khusus Cilegon saja. Yang dulu kita ngukur itu kan. Nah, dulu orang ngukur kiblat tuh pokoknya matahari arah barat. Padahal baratnya itu tidak selamanya barat persis. Berapa sudut kemiringan bumi? Itu tuh. Ayo, kalian tahu. Jika katanya bumi berotasi, miring matahari berapa kelilingnya? Miringnya. Kan bumi katanya tidak berputar lurus dengan porosnya, tapi miring berapa derajat? 23,5. Maka kalau kita ibaratkan tadi ini timur, ini barat, matahari ketika datang dari timur itu mentok di 23,5 derajat. Dari sini jalan terus. Di bulan September persis di atas garis khatulistiwa, berarti ada di Pontianak, kota yang dilalui oleh garis Khatulistiwa. di bulan September. Terus ke bawah bulan Oktober tanggal 8, 789 ada di atas Cilegon, karena Cilegon minus 6 derajat lintangnya. Lintang Cilegon kan di sini, Pontianak kan persis di garis khatulistiwa. Terus sampai 23 derajat di kutub selatan. Jadi matahari itu ketika keliling itu nggak sampai bawah, hanya di pusat bumi. Kalau khatulistiwa 0 derajat, maka di sini 23,5 derajat, maka di bawah 23,5 derajat. Nah, orang dulu mengukur yang penting matahari arah barat, ngesong 25 Derajat. Ya kalau mataharinya persis lagi di bulan Juni itu matahari di sini. Lalu dia mengukur 25 derajat, padahal ini dari sini aja ini udah lebih dari 270. Dia makin ke sana kiblatnya. Ya kan kiblatnya malah makin. Sebaliknya kalau dia mengukurnya saat matahari bulan Desember itu matahari ada di kutub selatan, maka dia tidak persis ke arah Ka'bah, kurang. Kecuali kalau dia mau ngitung persis ada di lintangnya. Cilegon, kan katanya Jawa ya. Jawa itu 95. Maka dari sini mengukur ke sana betul 29 derajat. Jadi mengukurnya kita kadang-kadang karena matahari pokoknya ke barat, lalu diukurlah arah kita 25 derajat. Patokannya itu. Jadi makanya kadang-kadang ada yang masjidnya kelebihan. Al-Hadid. Yang digambil apa? Masjid apa? Al-Iman, Nurul Iman. Nurul Iman itu enggak lurus kiblat. Yang lurus kiblat masjid satu-satunya Nurul Kiblat. Chicago. Itu lurus. Malas. Kiai Suhaimi, beliau ahli falak. Masjidnya itu lurus. Lainnya enggak. Saya lurus, Pak. Hah? Udah diukur kemarin enggak lurus. Tiangnya lurus tiangnya. 1 derajat aja tadi berapa? 111. Bener nggak aksanya waktu ini? Nah, pas berapa? 47. Kalau setahun berapa? Hah? 47 kan? Iya. Karena 43 itu waktu matahari ada di atas kepala, ditambah 1 menit diameter matahari, ya lebih dikit. Jadi 11.44 ditambah pembulatan 11.45 ditambah waktu ikhtiar 2 menit 11.47. Saya datang kemari karena Berarti sama. Pasti sama. Yang 47 siapa? ibadah itu kan ada dasarnya. Dan salah satu soal pengukuran arah kiblat juga banyak ayatnya. Di antaranya Qur'ani Jawa Sabza kebenaran terkait dengan Tuhan dan waktu. Ya. Dari kecil saya mengadopsi tentang apa yang disampaikan oleh dunia melalui Greenwich. Walaupun entah tahun berapanya itu mengudara dan dijadikan panduan bagi seluruh umat Islam dunia. Oleh karena melihat penjelasan tadi Tuan derajat akan berubah menjadi sekian kilo atau 100 sekian kilo. Jika orang beribadah menyalahi syarat dan
Pak Wali, dan banyak ya, bahwa dengan keyakinan hati bahwa apa yang dilakukannya itu benar, ya sudah lakukan. Kira-kira bagaimana menurut Kiai Nurdin yang terkait dengan hal ini? Karena kita di daerah nggak bawa ini, dan kita sholat juga nggak ngurus-ngurus itu. Misalnya kita aja apa nggak begitu? Tapi kalau mendengar begini rasanya syak ya, jadi ragu sehingga bagaimana sampai kepada suatu Fardu ilallah aja. yang Dan niat mustaqbal kiblat urusan mencengnya memang di fardu ilallah. Pusing. Ada satu pepatah bahasa Arab yang mengatakan paman di luar ilmu ya'malu a'maluhu maqbulatun. Ya. Jadi itulah kenapa kita wajib belajar. Imam Ghazali ketika Sirajul Talib ketika mendefinisikan wajibnya kita belajar itu sampai mana? Apa kita wajib belajar matematik, statistik? Kata Imam Ghazali, hal-hal yang wajib kita pelajari adalah apa yang menjadi kewajiban kita dalam beragama. Dalam beragama kita wajib sholat, maka kita wajib belajar tentang ilmu sholat. Di antaranya juga tentang keabsahan syarat-syarat sholat. Selama ini kita hanya berpaku kepada hukum taklifi. Hukum itu kan ada dua, Ya. ada taklifi, ada wad'i. Taklifi itu sholat wajib taklifi. Tapi wad'inya apa? Wad'i itu apa saja? Sebab, syarat, manik. Kita lupa tuh bahwa hukum itu berlaku ada taklifi, ada wad'i. Kadang-kadang kita mengabaikan syarat. Maka orang kalau zakat itu kayak lunak, kita yang digaji langsung dipotong 2,5%. Ya, kita wajib zakat. Tapi wad'inya, sebabnya udah menyebabkan saya diambil zakatnya. Sudah memenuhi syarat belum saya diambil zakat? Takut. Tidak melupakan hukum wad'i. Taklifinya iya, kita kejar-kejar wajib zakat. Ya kan? Tapi wad'inya apa yang menyebabkan kita wajib sholat? Balik. Perintah itu wajibnya. Wad'inya apa? Balik. Wad'inya apa? Balik, diantaranya syarat, ya kan? Suci. Ada lagi sebab apa? Masuknya waktu itu sebab. Sholat zuhur belum ada yang menyebabkan masuknya waktu. Boleh nggak? Enggak boleh. Nggak boleh. Harus ada sebabnya dulu apa? Tergelincirnya matahari itu sebab masuknya waktu. Matahari sudah sejengkal. Jadi gitu kayak kita selama ini hanya berbicara konsep hukum pada tataran hukum taklifi. Lalu kita mengabaikan hukum wad'i, yaitu sebab, syarat, dan manat. Perempuan ini wajib sholat, tapi dia punya manik. Ketika haid, dia dicegah untuk melakukan sholat. Dan pokoknya sholat wajib. Enggak, jadi maniknya ada apa? Haid itu menjadi manik, mencegah dia untuk melakukan sholat. Yang begitu tapi kita paham, tapi yang lain sebab dan syarat kadang-kadang kita abaikan. Jadi gitu, oke. Kenapa kemudian orang harus belajar agama sampai pada hal-hal yang menyebabkan dia wajib melakukan itu? mau naik ke atas, tangganya ada, menentukan sholat ininya ada, kita tidak belajar ini, ya berarti sholat ini pertanyakan. Tetapi ketika kita belajar tentang ini, maka minimal ada keringanan dari Tuhan. Walaupun salah. Iya. Karena yang dapat mengatakan ilmu bila amalin. Buat apa kita diperintahkan wajib oleh agama belajar kalau ilmunya tidak kita gunakan? Ini kita belajar ini, lalu kita sholat tidak menghadap Tuhan. Apa? Waduh. Nanti pinjam bawa ke rumah ya. Tapi kan hukumnya sama dengan seperti kita belajar ilmu tajwid. Ketika ada salah satu yang sudah mampu dan bisa mengamalkan itu, ya berarti kan kita tidak dihukum untuk wajib. Ya, itu maksudnya. Jadi nggak semua wajib gitu kan, ya kan? Karena tidak semua orang mampu untuk belajar perhitungan itu, gitu kan? Nah, lah iya. Ketika sudah ada barangnya, maka setidaknya kita harus belajar. Iya. Bisa dan tidak itu otoritas Tuhan, gitu. Yang penting belajar aja dulu, nanti masuk ke kita ya. Nah, Itu. Makanya kalau penyuluh nggak datang giliran palak ya bahaya itu. promosi endorse. Nah itu dasar-dasar ya tentang biografi.
Karena kita akan mempelajari peredaran benda-benda di langit terkait waktu ibadah di bulan bumi. Supaya apa? Pertama, kalau bicara waktu, kita tidak salah. Belum maksudnya waktu, kita sudah ibadah. Atau kalau bicara ruang, menghadap kiblat, kita paham. Orang dulu aja yang saya bilang tadi, dia tidak punya ini, tidak punya kalkulator, bahkan dia sampai ngupain orang. Karena dia tidak ukur di satu tempat. Jam sekian, jam 12, kamu nanti ukur, saya upain, itu jaraknya 200 kilo. Orang itu ada di Mesir. Dia upain jalan ke seorang tempat, panjangnya 200 kilo. Kamu ukur nanti ya, saya ukur jam 12, kamu ukur jam 2 perjalanan. Di saya, sudut kemiringan matahari misalnya begini. Di sana seperti apa? Lalu dia hitung sudut Pitagoras kayak gitu. Kan ada, kalau Pitagoras itu namanya apa? Bukan Rumus. Bukan rumus dia apa? Aksioma Pitagoras. Dari situ jelas dia mengukur. Oh, kalau begitu kita caranya. Dulu ketika Islam belum menyebar ke Spanyol, orang sholat ibadah gampang. Makanya kelihatan. Saat Islam sudah menyebar ke Spanyol, baru orang gimana caranya menghadap. Jadi dari sesuatu yang sifatnya dogmatis, ternyata Islam berkembang menjadi sains dan teknologi. Kalau boleh tahu, Al-Jabari itu saya menemukan orang Islam. Eropa saat itu sedang jorok-joroknya. Bahkan saat itu Eropa itu kanibal, masih orang makan orang. Tapi kita sedang memutuskan bagaimana menghadap luar biasa manusia ketika ada di Spanyol. Nah, sejarah ini rupanya tidak dipahami oleh umat Islam belakangan, sehingga yang meneruskan ini akhirnya orang-orang kenapa terjadi? Karena Islam kalah perang pada tahun 1492 di Spanyol. Lalu Islam terusir dari Spanyol. Yang meneruskan siapa? Yang namanya? Namanya diganti. Iya. Yang meneruskan tadi. Igorus, Apolos, Ibnu Sina. Itu. Jadi ada keminderan kita ketika kita kalah perang Spanyol terusir. Lalu yang meneruskan keilmuan situ adalah orang-orang Eropa. Maka wajar kalau kemudian Eropa maju setelah mereka menemukan mesin yang disebut dengan mesin tua. Itu pada tahun sekitar 1700-an. Islam masuk dari 1000-an sudah meningkat. Cuma ketika kalah perang, lalu memahami fikih, mohon maaf, hanya pada persoalan hukum jawab. Al-Quran itu hanya dipahami untuk fikih-fikih ibadah. Tapi fikih-fikih yang terkait dengan sains dan teknologi mulai kita akibat kebanyakan malah sendiri. Salah satunya. Sekarang masalah ini udah benar belum? Udah. Soalnya makanya kan yang sama. Udah. Oke, kalau sudah kita akan coba mengukur kiblat. Walaupun bukan matahari, saya akan anggap lambang Menang. itu posisi matahari. Kita akan buat kesepakatan. Ya. Tahu alatnya ini Pak Ustaz. Ya, tahu alat cara kerjanya gimana. Ya. Seakan-akan ini adalah matahari. Jangan berhenti. Jadi kita